Selamat datang di podcast Sahabat Tama. Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIM, teknologi terbaru, dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh Hutama Karya. Selamat menyaksikan. Sahabat Tama, sekarang kita udah bersama dengan Kepala Proyek DSU Indramayu. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Slamet Subagja. Selamat siang Pak Slamet. Siang Mbak. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Oh, saya harusnya yang nanya kabar. Oh, iya. Tapi saya Balik ya? Alhamdulillah baik. Pak Slamet baik? Alhamdulillah sehat baik. walafiat. Sehat walafiat. Itu suatu hal yang penting ya Pak ya di tengah pandemi seperti saat ini. Penting sekali, Mbak. Oke. Pak Slamet sudah siap ya saya interogasi Siap. di kursi Selalu, Mbak. panas podcastnya Sahabat Tama. Sudah siap? Siap, Mbak. Oke. Siap 86 gitu dong Pak? Siap 86. Siap 86, mantap. Pak Slamet, saya mau tanya awalnya dulu kali ya, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang proyek di DSU Indramayu. Saya mau tanya untuk starting point-nya Pak Slamet, atau titik awalnya Pak Slamet bisa mendapatkan proyek atau merintis atau building proyek sendiri gitu. Boleh diceritain Pak Slamet? Iya, baik Mbak. Mungkin standar seperti SOP di Hutama Karya ya, Rara ya. Oh, memang kalau di SOP-nya HK itu ada proses-proses dalam tender sampai dengan kita mendapatkan project, Mbak. Seperti biasa mungkin ada tahap-tahap rem, kita ada proses menawarkan harga penawaran dan seterusnya, Mbak. Okay. Memang kalau di HK itu terbiasa ya, Mbak, untuk calon project manager dan timnya itu dilibatkan dari awal project sampai dengan dia mendapatkan project sampai dia memproses itu Okay. di pelaksanaannya, Mbak. Sampai akhir ya berarti Sampai ya. akhir, Mbak. Oke. Jadi kita mengikuti, Mbak, dari awal kita menghitung ABL ya, Mbak ya, anggaran biaya pelaksanaan, anggaran biaya lelang ya kalau ABL ya, untuk kita sebagai standar kita ketika penawaran, Mbak. Jadi Okay. kita membantu teman-teman dari PPK untuk menghitung, Mbak. Nanti sebagai dasar kita menghitung biaya pelaksanaannya, Mbak, seperti itu. Oke, jadi memang sudah mengikuti SOP dari Hutama Karya sendiri. Selalu ya? seperti itu, Mbak. Selalu Ya, seperti standarnya itu. ada, Mbak. Oke. Sebenarnya kalau untuk proyek DSU Indramayu sendiri, ini untuk target penyelesaiannya sampai dengan kapan, atau starting point-nya itu sampai dengan kapan? Dari mulai kapan itu gimana Pak? Iya, Mbak. Kalau Dari waktu awalnya. pelaksanaan ya, Mbak. Waktu pelaksanaan. Irigasi rentang itu mulai tanggal 18 Agustus, Mbak. Sudah hampir setahun lebih ya, Mbak ya. 2020 ya berarti? 2020, Mbak. Oke. Starting point-nya itu ada SPMK ya, Mbak. Ada surat perintah mulai kerja. Kita di tanggal 18 Agustus. Selesai rencana di 2024, Mbak. Karena memang pelaksanaannya panjang sekali ya, Mbak. Berapa? Sekitar 42 bulan, maaf. 42 bulan. 3,5 tahun, Mbak. Oke. Lama 3,5 sekali ya. tahun. Dan ini sudah berapa persen Pak untuk di tahun 2021 ini? Waktu pelaksanaan sudah kurang lebih 14 bulan ya, Mbak. Kalau kita hitung mundur sampai dengan saat ini, progres kita di 34%, Mbak, kurang lebih. Atau dari rencana kita 31%, ada ahead schedule kira-kira 3,5%, Mbak. 3,5% untuk progresnya. Oke. Dan berarti Pak Slamet sendiri masih yang aktif ya berarti ya, kesana terus ya Pak ya? Iya, Mbak, standby, Mbak. Standby ya? Iya, Oke. malah nggak boleh sering-sering kesini, Mbak. Oh, nggak Kita boleh nggak sering-sering bisa kesini. mengawal proyek dengan baik ya, Mbak. Oke, baik Pak. Siap. Oke. Nah, untuk kondisi dari proyek sendiri nih ya Pak ya, pasti Sahabat Tama pengen tahu juga nih, karena kan mungkin banyak Sahabat Tama yang tidak berlokasi di Indramayu gitu kan, yang pengen tahu tentang proyek DSU Indramayu ini sudah sampai sejauh mana, kemudian prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin boleh kita tampilkan nih Pak di layar. Boleh, Mbak. Oke. Ini foto salah satu pertama. kunjungan ya, Mbak ya. Waktu itu Salah satu ada kunjungan dari teman-teman QHSE, Mbak, dari divisi QHSE, didampingi teman-teman QHSE dari divisi DSU sendiri, Mbak. Oke. Memang ini kegiatan rutin, Mbak, on-site visit yang tujuannya ada keterlibatan dari manajemen puncak ya, Mbak, dari kantor divisi maupun divisi QHSE yang menggawangi terkait QHSE untuk memastikan bahwa implementasi K3 berjalan, Mbak, di lapangan. Ya. Oke. Jadi memang kunjungan seperti ini bisa dibilang rutin, Pak? Rutin, Mbak. Minimal rata-rata 2 bulan sekali ya, Mbak. Oh, 2 bulan ada sekali. kunjungan. Oke. Boleh kita lihat lanjut. Nah, ini Mbak, ini wow. output pekerjaan kita ya, Mbak ya, Mbak Rara.
keren ya Mbak ya, bagus. Banget Pak banget. Ini Kalau- saya lihat panjang banget. Panjang Berapa Mbak, kalau panjangnya? penanganan yang paket utama karya sendiri, Heeh. kebetulan di sini ada 9 paket Mbak, berjalan bersamaan. Ada tiga paket besar yang main kanal ya Mbak. Ada paket 1 itu Adikarya, paket 2 LMS 02 utama karya, paket 3 Waskita Karya. Oke. Dan ada 6 project yang percabangannya Mbak. Istilahnya ini main kanal. Di setiap segmen pintu air ada namanya secondary kanal Mbak. Secondary kanal itu ada 6 paket, dikerjakan juga oleh beberapa teman-teman BUMN dan swasta Mbak. Oke. Nah ini kira-kira output kita Mbak setelah yang sudah kami laksanakan ya Mbak. Tadi saya sampaikan progres kami LMS 02 itu di 34%. Outputnya yang dominannya memang dari total 30 kilo itu sekitar 30 kilo ya, Pak? 26 kilo ya Mbak. Oh 30 kilo. Wow. Panjang sekali Panjang kan. sekali. Sekitar 24 kilonya dengan lining Mbak. Ini namanya lining precast Mbak ya. Lining, oke. Seperti kita memasang keramik di Oh, yang kotak-kotak itu lereng. berarti ya? Iya, Oh, betul. oke, Itu 1 oke. kali 1 kali 7 cm Mbak. Wow, pantas Ukurannya. tebel banget ya ternyata ya. Tebel Mbak. Kalau nggak tebel pecah Mbak nanti Oh Mbak. iya benar juga Iya. Pak. Oke. Siap. Boleh lanjut gambar selanjutnya. Nah, ini ya tadi ya, Pak. Betul, ini lanjutan dari yang tadi Mbak. Jadi untuk stockyard ya Mbak, untuk penempatan sementara dari lining kita, volume lining kita sendiri sekitar 280.000 Mbak. Oh, wow. Pieces. Pieces 280.000 pieces. Luar Untuk biasa ya Mbak. 30 kilometer. Kira-kira 24 kilo Mbak. Oh, 24 Sisanya kita kilo. ada beberapa review Mbak, review desain yang tadinya memang awalnya 30 kilo full dengan lining precast ini ya yang tadi saya sampaikan. 6 kilo kita review dengan menggunakan pemancangan Mbak, CCSP dan parapet wall Mbak. Oke. Seperti itu. Oke, jadi untuk liningnya sendiri hanya memang 24 Iya. kilometer ya. Dari 30 kilo. Oke, dari 30 kilo. Oke. Boleh next gambar Nah, ini selanjutnya. ini Mbak, metode kita Mbak. Ini Oke. contoh, jadi dalam pengerjaannya Mbak, irigasi rentan ini cukup unik ya Mbak ya. Jadi kita sifatnya irigasi ini tidak baru ya Mbak ya, bukan irigasi baru, dia modernisasi dan rehabilitasi Mbak. Jadi untuk pengerjaannya karena dalam dokumen kontrak di awal kita tidak diperkenankan untuk menghentikan air full Mbak. Sehingga metodenya kita dengan menggunakan pemancangan SSP ya Mbak. Per segmen ini panjangnya 200 meter nih Mbak. Jadi kita bekerja satu sisi, setelah satu sisinya kita keringkan, kita pompa ya Mbak, air yang dalam area yang kita pancang itu kita buang keluar, kita bekerja di situ Mbak. Oke. Sampai dengan selesai baru geser. Jadi memang airnya tetap berjalan ya, Tetap berjalan Mbak. Itu seninya di irigasi rentang ini Mbak. Oke, jadi menyelam. Menyelam sambil minum air Mbak. Menyelam sambil minum air, para pekerjanya mantap Ya, sekali. luar Pak biasa ya Slamet. Mbak ya. Oke. Jadi harus memiliki apa ya Mbak ya, keahlian ganda Mbak. Selain tuh? dia bekerja, dia harus bisa menyelam Mbak. Oh, selain dia bekerja dia juga bisa menyelam. Dan juga bisa tahan masuk angin kali ya Pak ya. Kayaknya Mbak Oh, ya. kayaknya. Sepertinya. Oke, boleh lanjut. Ini ini perumahan warga. Iya Mbak. Jadi ini salah satu tantangan kita juga ya Mbak ya, di irigasi rentang ini terdapat cukup banyak spot-spot lokasi yang berhimpit dengan perumahan Mbak, padat penduduk, sehingga diharuskan dari teman-teman proyek kami dari proyek irigasi rentang melalui teman-teman humas harus bisa secara persuasif sosialisasi Mbak dengan warga-warga terdampak ya. Jadi kita tidak kerja frontal tanpa memperhitungkan faktor sosialnya, tidak warga seperti itu. sosialnya ya, Itu kita masyarakat. sebelum teman-teman lapangan bekerja kita pastikan bahwa tidak akan terjadi gejolak sosial Mbak. Oke. Jadi ini termasuk yang tadi saya sampaikan Mbak, ini kita pancang Mbak ya, itu setelah dipopok ada pemancangan CCSP. Awalnya tadi dengan menggunakan lining Mbak yang precast tadi yang digambar sebelumnya. Tapi Kita review Mbak. Oke. Karena terkait dengan beberapa kondisi ya, terutama karena dia mepet jalan kabupaten Jalan Mbak. raya ya? Itu Jalan raya Mbak. heeh. Jadi kita tidak bisa kemiringan dengan kemiringan desain awal akan menghabiskan tanggul Mbak. Oh, oke. Jadi memang di-review dulu ya mana Betul. yang paling baik untuk Dan digunakan. ini salah satu bentuk ini Mbak, bentuk upaya kami ya di proyek bahwa salah satu yang menjadi parameter keberhasilan proyek kan laba ya Mbak, biaya mutu waktu ya. Salah satunya kan biaya itu Mbak. Nah, salah satu item yang
bisa mendongkrak laba kami dengan beberapa review desain, Mbak. Tadinya menggunakan Lightning, kita rubah menjadi CCSP gitu. Oke. Dan pastinya ketika menggunakan sistem-sistem seperti itu gitu ya, itu kan bisa dibilang suatu teknologi ya Pak ya, Selamat ya. Ada nggak sih teknologi khusus yang Bapak terapkan ketika menjalani proyek di Indramayu ini? Ya, sebetulnya kalau dari sisi metode ya Mbak, atau teknologinya tidak begitu banyak ya Mbak. Cuma perlu saya garis bawahi Mbak, bahwa di irigasi rentang ini ada statement modernisasi Mbak. Kenapa dia modernisasi? Jadi nanti sistem pengoperasian pasca pelaksanaan konstruksinya kan nanti kan ada 9 paket Mbak. Itu setelah terintegrasi semua 9 paket tadi, itu metode buka tutupnya pintu air dengan remote system Mbak. Jadi tidak menggunakan tenaga orang, tapi menggunakan remote jarak jauh Mbak. Dan ini itu mengoperasikannya? Orang sih Mbak, tapi dari kantor, dari rumah-rumah jaga yang ada di sepanjang kanal bisa Mbak. Nah ini proyek pertama di Indonesia Mbak yang menggunakan metode remote system itu. Itu jadi suatu teknologi inovasi berarti. Inovasi ya, Mbak. Ini percontohan Mbak. Salah satu PSN juga yang dipantau dari kementerian ya Mbak ya. Oke. Dan tadi Pak Selamat sendiri sempat mention ya, kalau ini kan ada di perumahan warga ya. Kalau tadi kan di sawah ya Pak ya. Kalau ini kan sangat-sangat dekat dengan rumah warga gitu kan, di jalan raya. Ada nggak sih Pak kayak semacam kondisi geografi, sosial, budaya yang unik bisa dibilang yang Pak Selamat temukan ketika menjalani proyek di Indramayu ini? Ya betul Mbak, jadi memang salah satu yang menjadi problem kami ya Mbak ya di dalam proses penyelesaian di lapangan itu ya kita terkait sosial ya Mbak. Jadi cukup banyak permasalahan-permasalahan sosial, jadi ada komplain warga yang terdampak karena proses konstruksi, ada pemancangan rumah bergetar ya Mbak ya, dan lain-lain, sehingga memang dalam pelaksanaannya kita cukup banyak tersedot Mbak energinya untuk kita sosialisasi Mbak. Sehingga salah satu solusinya Mbak, kita dengan meng-hire orang-orang lokal Mbak. Orang-orang lokal yang dianggap berpengaruh, kita hire sebagai tim humas kita untuk dia di depan Mbak, terkait dengan proses sosialisasi ke warga garda depannya untuk dari memanfaatkan betul dari masyarakat mereka sendiri berarti ya. Iya Mbak. Oke. Nah, kalau sekarang proyeknya sendiri memang sudah berjalan dan memang ditargetkan pada tahun 2024 selesai, tapi kan sekarang masih ada pandemi nih Pak. Apakah pandemi sangat berdampak besar kah atau bisa dibilang berdampak signifikan gitu ya terhadap proyek di Indramayu, atau gimana nih? Atau mungkin cukup signifikan ya Mbak ya. Mungkin typical ya Mbak, hampir semua lini sektor ya Mbak, baik itu konstruksi ya. Memang cukup besar Mbak kendalanya di kami Mbak di irigasi rentang ini, terutama kemarin-kemarin ya Mbak ya, ketika awal-awal tahun 2020 ya Mbak, awal-awal kita ada pandemi. Kendala paling ekstrim sebenarnya terkait dengan komunikasi ya Mbak ya, kalau saya secara pribadi merasakan Mbak. Jadi proses kita koordinasi dengan owner, dengan konsultan tidak bisa senyaman ketika kita bisa bebas ketemu orang ya Mbak ya. Jadi setiap rapat-rapat kita online gitu ya. Jadi komunikasinya memang cukup masih terbatas ya berarti. Oke. Terkait kendala sendiri nih, ada nggak beberapa kendala yang dari Pak Selamat sendiri bisa dibilang berkesan sampai Pak Selamat teringat terus gitu untuk kendala-kendala yang dilalui selama dari tahun 2020 kemarin sampai dengan sekarang? Ya paling yang tadi itu Mbak, bahwa memang terkait dengan pekerjaan kami ini kan, satu terkait dengan air ya Mbak ya, boleh berhenti. Yang kedua terkait dengan sosial tadi Mbak. Iya. Jadi irigasi ini cukup unik ya Mbak ya, proyeknya ya Mbak ya. Ketika musimnya berganti Mbak, itu berdampak sekali dengan progres yang kita dapatkan Mbak. Jadi ketika hujan bisa dikatakan kita tidur Mbak. Kita tidak bekerja secara maksimal. Karena apa? Karena memang nggak bisa kerja kan Mbak. Aksesnya licin. Karena rata-rata kan tanah merah ya Mbak. Ketika hujan alat nggak bisa masuk gitu Mbak. Ya itu memang strategi kita Mbak. Ketika di musim mendukung seperti ketika musim kemarau ya Mbak. Saat ini kan masih musim kemarau. Kita optimalkan Mbak. Kita optimalkan baik itu dengan menambah sumber daya, alat berat, personil ya Mbak, kita optimalkan.
Dan ketika kita musim hujan ya kita sebentar lagi musim iya, hujan nih. Udah mau pancaroba nih, udah mulai. Iya Mbak, ini saya juga berpikir keras ini Mbak, gimana kira-kira mengejar progres ketika musim hujan ya Mbak ya. Oke, tapi itu memang tidak benar-benar tidur kan ya, hanya memang terbatas ya untuk pengerjaannya ketika musim hujan nanti. Berkurang saja Mbak, jadi kita strategi kami Mbak dari project, kita menyimpan pekerjaan yang tidak terkendala Mbak. Contoh di kami ada yang seperti di gambar ini ya Mbak ya. Ada pemancangan Mbak, pemancangan tidak banyak terkendala Mbak. Jadi kita ketika musim penghujan kita optimalkan pekerjaan yang di bawah pemancangan. Mbak. Di pemancangan ini? Kalau pemancangan yang musim hujan ya Mbak ya. Kalau musim kemarau kita memaksimalkan yang tadi masang yang ini itu ya. Nimbun tanah gitu Mbak. Karena itu licin ya sih, saya kebayang sangat ini Mbak, berpengaruh Mbak. Memang ya seninya di irigasi mungkin teman-teman project-project di HK yang bekerja di irigasi, permasalahan klasik kita ya cuaca ya Mbak. Ya. Sangat-sangat berpengaruh itu Pak. Signifikan sekali. Pak Slamet, saya ini punya banyak teman di calon-calon engineer ya, untuk di teknik sipil sendiri. Milenial ya. Gitu. Milenial, betul Pak. Kan saya sekarang sudah masuk Gen Z sih. Milenial itu di Bapak sepertinya. Oh gitu. Semi kalau saya semi kolonial kayaknya. Oh, semi kolonial. Oke, siap. Transisi gitu ya. Banyak nih Pak calon-calon engineer muda yang sekarang mungkin baru lulus atau baru mau masuk ke proyek. Menurut Pak Slamet sendiri nih, untuk subjektif Pak Slamet sendiri, bagaimana mengelola dari potensi-potensi para milenial atau Gen Z nih Pak? Agak berat pertanyaannya Kak. Ini malah berat ya? Saya mikir ini. Kalau yang tadi malah tergolong ringan. Kalau saya sih kebetulan Mbak, di saya somnya Mas Hafiz itu cukup muda Mbak. Jadi mungkin salah satu som termuda mungkin ya, saya nggak hafal juga di HC seperti apa. Dia 25 tahun Mbak, sudah jadi som. Rentang kan termasuk proyek cukup besar ya Mbak ya, hampir 600 miliar ya Mbak. Dan dia non JO ya Mbak, artinya kita berdiri sendiri. Ya memang tim HK sendiri yang bekerja di situ. Saya rasa mungkin salah satu poin-poin yang positifnya teman-teman milenial sini ya Mbak ya, yang perlu kita dalam tanda petik kita optimalkan itu terkait kecepatan dia menyerap masukan Mbak. Memang cepat sekali ya Mbak ya. Kalau saya sih lihat luar biasa lah. Saya mungkin kalau nggak banyak belajar mungkin akan tertinggal nih istilahnya kan itu, harus bisa mengimbangi kan itu. Tapi setiap kali ada kelebihan pasti ada sisi-sisi kekurangannya ya Mbak ya. Saya rasa salah satu contohnya mungkin attitude ya Mbak ya. Sedikit nih Mbak, ini mungkin masukan di project sendiri kan kita berhubungan berinteraksi lah ya, berinteraksi dengan eksternal nih, dengan konsultan, dengan owner gitu ya. Rata-rata owner itu kan senior ya Mbak, untuk pengawas misalnya, atau di internal Pak Som kan timnya kan di bawahnya kan para pelaksana. Pelaksana itu rata-rata di HK itu senior Mbak. Nah itu seringkali kita harus banyak memberikan masukan-masukan cara kita berinteraksi dengan yang lebih senior gitu ya, cara menyerap ilmu-ilmu dari beliau-beliau ya. Intinya biar terjadi kombinasi yang baik antara yang dari yang milenial tadi itu dengan yang senior gitu. Kalau saya sih lebih ke situ ya Mbak ya. Lebih ke situ ya, lebih ke attitude salah satunya ya. Ya sebenarnya saya tidak pukul rata nih Mbak, tapi ada beberapa kasuistis yang seperti itu yang saya dengar maupun yang saya alami gitu. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Rara enggak loh, kayaknya berakhlak juga ini. Oh begitu, terima kasih loh Pak Slamet. Sepertinya gitu. Nah, sepertinya. Oke, Mbak? Pak, ini kan dari mulai Agustus ya startingnya sampai dengan sekarang di bulan September. Udah hampir 1 tahun, apa aja sih Pak keseruan yang Bapak temui gitu, ketika menjalani proyek di Indramayu? Karena kan Bapak sendiri pastinya selalu standby di sana gitu, jadi pasti banyak hal yang terjadi setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap menitnya di sana. Ada nggak keseruan-keseruan yang bisa diceritakan yang Bapak sendiri nggak bisa lupa sampai sekarang? Kayaknya banyak sih Mbak, cuma mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan Mbak, mungkin terkait ini Mbak ya. Kalau saya sendiri yang saya rasakan, saya kan di bawah saya ada sekitar 110 ya, 110 orang dari level manager sampai paling bawah ya Mbak. Memang poin-poin yang menjadi tantangan saya sendiri ya Mbak, itu bagaimana caranya mengkonsolidasikan ya Mbak ya, memastikan bahwa tim besar saya itu dengan segala plus minusnya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu ya Mbak,
kita bisa jadi satu kesatuan tim yang bisa memberikan nilai tambah ya, atau istilahnya output yang seoptimal mungkin, Mbak. Luar biasa, Mbak. Jadi kita ketemu dengan yang muda, ketemu yang senior, itu berbeda pola pikir, berbeda karakter ya, Mbak ya. Diversity-nya berasa. Betul, Mbak. Jadi ya kalau saya sih itu, Mbak, seninya di situ. Seninya di situ. Luar biasa. Jadi kita ketemu orang baru, ketemu yang dari orang-orang yang eksternal gitu kan, Mbak. Saya rasa itu sih, Mbak, kalau saya, Mbak. Oke. Tantangannya memang luar biasa ya, Mbak. Tantangannya luar biasa ya, tapi keseruannya juga keseruannya seimbang, Mbak. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Pak Slamet. Ya, siap, Pak. Pertanyaan kayaknya pamungkas berat ya ini ya, pertanyaannya ya. Enggak mudah kok, kan saya selalu menanyakan hal-hal yang mudah. Siap. Untuk Pak Slamet sendiri, pesan dari Pak Slamet nih untuk para pejuang proyek, khususnya dari proyek Hutama Karya, adakah pesan-pesan khusus yang mau Bapak sampaikan kepada mereka yang pastinya sekarang lagi berjuang untuk menyelesaikan proyek atau baru mau memulai proyek? Kalau saya sih, saya di Indramayu kan 9 paket ya, Mbak. Saya ada semua BUMN karya, ada semua gitu ya. Mungkin yang paling penting satu, Mbak, bangga sebagai insan utama, Mbak. Karena dengan kita bangga sebagai insan utama, kita tidak akan inferior, Mbak, di depan kompetitor kita gitu ya. Terutama kan itu ya, Mbak. Dengan kita bangga sebagai insan utama, kita akan memberikan yang terbaik dari diri kita, Mbak. Seperti itu. Terus yang kedua mungkin semangat kita, pola pikir kita, apa yang kita berikan di posisi kita masing-masing. Saya di project, teman-teman di posisinya masing-masing, itu menunjukkan wajahnya Hutama Karya, Mbak. Baik buruknya Hutama Karya di kita sebagai agent-agent yang memiliki tanggung jawab, memberikan yang terbaik untuk Hutama Karya, yang endingnya akan kembali ke Hutama Karya kan. Hutama Karya banyak memberikan segalanya buat kita ya. Kita saya sampai punya anak 4, Mbak. Semuanya Hutama Karya yang istilahnya ya, Mbak ya, istilahnya ya mencukupi kan, saya pribadi maupun keluarga. Timbal baliknya kita berikan yang terbaik untuk Hutama Karya, Mbak. Oke. Berarti nanti anak-anaknya masuk Hutama Karya juga? Ya nggak mesti, Mbak. Nggak mesti ya. Oke. Luar biasa, Mbak. Yang terbaiknya aja untuk anak-anak. Itu sih, Mbak, kalau saya poin-poin yang penting ya, Mbak ya. Untuk teman-teman terutama yang milenials nih yang wah luar biasa di HK ya, Mbak. Setiap tahun ada penambahan teman-teman milenials. Pinter-pinter sekarang kan. Oke, terima kasih Pak Slamet sudah berbagi Mbak. cerita di podcast Sahabat Tama. Semoga Sahabat Tama sendiri semakin semangat ya, semakin tercerahkan, semoga semakin melakukan pengembangan diri dan inovasi pastinya ya Pak ya. Oke, sebelum kita berpisah Pak Slamet, saya mau kasih kenang-kenangan nih untuk Bapak dari podcast Sahabat Tama. Kira-kira apa, Mbak? Kenang-kenangannya Bapak bisa tebak nggak nih? Kira-kira? Handphone? Oh, boleh nanti bisa minta ya Pak ya. Oke, langsung aja nih Pak. Siapa? Saya ada kenang-kenangan. Ini dia kaos dari podcast Sahabat Tama. Bisa dipakai nanti ketika melakukan proyek di Indramayu ya Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Jangan lupa nanti pakai jaket mungkin kalau panas atau hujan. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga untuk Pak Slamet sudah datang dan bercerita di podcast Sahabat Tama. Dan Sahabat Tama, terima kasih sudah menyaksikan podcast Sahabat Tama bersama dengan Pak Slamet Subagya selaku Kepala Proyek dari DSU Indramayu. Dan pastikan untuk stay tune terus di podcast Sahabat Tama di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa lagi.